Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab 2, Sistem Koordinat Part 1. Ini adalah materi pertemuan ke-7 semester 1 tahun pelajaran 2021-2022, mata pelajaran matematika untuk kelas 8 SMP. Hari ini, Senin, tanggal 16 Agustus 2021. FISNA membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya, dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, tryout TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UCUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika FISNA kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Kompetensi dasarnya. 3.2. Menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah konseptual. 4.2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Pengertian sistem koordinat. Pengertian sistem koordinat. Sistem koordinat adalah suatu cara atau metode untuk menentukan letak suatu titik dalam grafik. Ada beberapa macam sistem koordinat. Yang pertama, sistem koordinat kartesius dengan sumbu X dan Y. Dan yang kedua, sistem koordinat kutub dengan sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Koordinat kartesius. Perhatikan gambar koordinat kartesius seperti di depan, ada titik A di sana. Nah, suatu titik A dapat dinyatakan sebagai pasangan berurut A dalam kurung X, Y. Dengan X sama dengan jarak titik A terhadap sumbu Y. Dan Y sama dengan jarak titik A terhadap sumbu X. Sumbu Y itu adalah sumbu yang tegak, dan sumbu X itu adalah sumbu yang datar. Pengertian koordinat. Koordinat adalah letak suatu titik yang ditulis dengan X, Y, di mana X disebut apsis atau jarak terhadap sumbu Y, dan Y disebut ordinat, yaitu jarak terhadap sumbu X. Perhatikan gambar sebelah. Di sana ada sumbu X yang mendatar dan sumbu Y yang tegak lurus. Ada titik A, A, X, Y. Posisi titik pada bidang koordinat. Perhatikan denah berikut. Di sana ada beberapa titik sebagai posisi. Ada pos 1, ada pasar, perumahan, tenda 2, tenda 1, pos 2, dan seterusnya. Nah, keterangan gambar yang di atas tadi. Pos utama dipilih sebagai titik acuan dalam menentukan posisi objek-objek lainnya pada bidang tersebut. Kemudian terdapat dua buah sumbu, yaitu sumbu horizontal atau mendatar dan disebut dengan sumbu X, dan sumbu vertikal atau tegak yang disebut sumbu Y, dan keduanya merupakan sumbu koordinat. Kemudian kedua sumbu tersebut berpotongan di titik acuan yang merupakan pusat koordinat atau 0,0. Dengan demikian, untuk menentukan posisi objek pada bidang koordinat, misal posisi perumahan, dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan jarak horizontal atau mendatar posisi perumahan terhadap sumbu Y. Dihitung berapa satuan. Kemudian yang kedua, menentukan jarak vertikal atau tegak posisi perumahan terhadap sumbu X. Kemudian yang ketiga, menyatakan posisi objek dalam bentuk koordinat X, Y, di mana X adalah jarak horizontal terhadap sumbu Y dan Y adalah jarak vertikal terhadap sumbu X. Untuk lebih jelasnya,
pahami contoh berikut. Contoh nomor 1, menentukan posisi perumahan. Yang pertama, jarak horizontal atau mendatar perumahan terhadap sumbu Y adalah 6 satuan ke kanan. Maka X-nya sama dengan 6. Kemudian jarak vertikal atau tegak perumahan terhadap sumbu X adalah 5 satuan ke atas. Maka Y-nya sama dengan 5. Jadi koordinat posisi perumahan adalah 6,5. Oke, untuk lebih jelasnya ada contoh nomor 2 untuk menentukan posisi kolam. Jarak horizontal atau mendatar kolam terhadap sumbu Y adalah 3 satuan ke kiri. Maka X-nya sama dengan negatif 3. Kalau ke kiri berarti negatif 3. Jarak vertikal atau tegak kolam terhadap sumbu X adalah 3 satuan ke bawah. Maka Y-nya sama dengan negatif 3. 3 satuan ke bawah berarti negatif 3. Jadi koordinat posisi kolam adalah negatif 3, negatif 3. Catatan penting, perlu diperhatikan gambar yang ada di kanan. Ini adalah koordinat kartesius, ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X yang mendatar dan sumbu Y yang tegak. Yang pertama, pada sumbu horizontal atau mendatar atau sumbu X, jika arahnya ke kanan dari 0,0 berarti absisnya atau X-nya positif. Nah, jika arah ke kiri dari 0,0 berarti absisnya negatif atau X-nya negatif. Oke. Kemudian yang kedua, pada sumbu vertikal atau tegak atau sumbu Y, jika arah ke atas dari 0,0, jika arah ke atas dari 0,0 berarti ordinatnya positif. Artinya Y-nya positif. Nah, kemudian jika arah ke bawah dari 0,0 berarti ordinatnya negatif atau Y-nya negatif. Oke, paham? Oke, kuadran pada bidang koordinat. Perhatikan di sini ada bidang koordinat kartesius, yang mendatar adalah sumbu X dan yang tegak adalah sumbu Y. Nah, kuadran yang pertama itu terletak di kanan atas. Artinya di kanan sumbu Y dan di atas sumbu X. Berarti kuadran 1 X-nya positif dan Y-nya positif. Oke, kemudian di kuadran 2 itu yang berlawanan arah dengan jarum jam, berarti dia ada di kiri atas. Artinya di kiri sumbu Y dan di atas sumbu X. Berarti absisnya negatif dan ordinatnya positif. Kemudian di kuadran 3 dia ada di kiri bawah. Berarti absisnya negatif atau X-nya negatif dan ordinatnya negatif atau Y-nya negatif ya, maaf. Jadi negatif dan negatif untuk kuadran 3. Kemudian yang kuadran 4 itu adalah di kanan bawah, artinya di kanan sumbu Y dan di bawah sumbu X. Jadi X-nya positif dan Y-nya negatif. Atau absisnya positif dan ordinatnya negatif. Oke? Oke, menggambar titik pada koordinat kartesius. Perhatikan titik-titik yang ada di koordinat kartesius seperti berikut. Titik A, B, C, dan D. Perhatikan titik A. Titik A koordinatnya dia ada di kuadran 2. Berarti X-nya negatif. Min 1 atau min 1. Kemudian Y-nya 2. Jadi titik A dalam kurung min 1 atau negatif 1,2. Kemudian di kuadran 1 ada titik B, berarti koordinatnya 1,1. Jarak ke sumbu Y 1, jarak ke sumbu X juga 1. Kemudian pada titik C dia ada di kuadran 4. Jadi koordinatnya adalah 2, negatif 1.
2, negatif 1. Kemudian pada kuadran 3 ada titik D. Di sana berarti koordinatnya negatif 3, negatif 1. Negatif 3, negatif 1. Oke, paham? Kemudian di sini ada contoh 1, biar lebih jelasnya lagi. Gambarlah titik-titik berikut. A 2,6, B 3,0, C negatif 3, negatif 2,3, D 0,4, E negatif 5,0, F negatif 5, negatif 3, G 5, negatif 4, dan H 0, negatif 5. Oke, perhatikan gambarnya. A 2,6 berarti 2 ke kanan, kemudian naik 6. 2 ke kanan, naik 6 satuan. Oke. Kemudian yang B 3,0 berarti 3 ke kanan, tidak naik kemana-mana, berarti ada di titik 3. Oke. Kemudian C negatif 2,3 berarti ke kiri 2, naik 3. Ke kiri 2, naik 3. Kemudian 0,4 berarti 0-nya berarti nggak ke kanan, nggak ke kiri, tapi naik 4. Berarti ada di sumbu Y. 0,4. Kemudian perhatikan titik E, negatif 5,0. Berarti ke kiri 5 satuan dan tidak naik, tidak turun. Oke. Dan kemudian perhatikan titik F, negatif 5, negatif 3. Berarti dia ke kiri 5 dan turun 3. Ke kiri 5, turun 3. Kemudian titik G, 5, negatif 4. Berarti ke kanan 5, turun 4 satuan. Ke kanan 5, turun 4 satuan. Dan terakhir titik H, 0, negatif 5. 0, negatif 5 berarti X-nya ada di titik pusat. Karena tidak ke kanan, tidak ke kiri. Nah, 5 turun. 5 satuan turun. Itu berarti 0, negatif 5. Oke, udah paham? Coba contoh yang kedua. Gambarlah titik-titik berikut. P negatif 3,2. Q 5,2. R 2, negatif 2. Dan S negatif 3, negatif 2. Dan sebutkan nama bangun datarnya. Oke, perhatikan gambarnya. Di sana P negatif 3,2 berarti dari 0 ke kiri 3 naik 2. Ke kiri 3 naik 2. Kemudian titik Q 5,2 berarti ke kanan 5 naik 2. Ke kanan 5 naik 2. Kemudian R 2, negatif 2. Berarti ke kanan 2, ke turun atau ke bawah 2. Kanan 2, ke bawah 2. Kemudian yang S, negatif 3, negatif 2. Berarti ke kiri 3, turun 2. Ke kiri 3, turun 2. Nah, setelah dihubungkan dari P, Q, R, dan S, itu akan terjadi bangun datar yang disebut trapesium siku-siku sama. Trapesium siku-siku PQRS maksudnya. Oke, paham? Sekarang sampai ke LKPD 1, sistem koordinat. Soal nomor 1. Gambarlah titik-titik berikut pada koordinat Kartesius. Titik A 6,3, titik B negatif 4,5, titik C 8, negatif 4, titik D negatif 6, negatif 3, titik E 7,0, titik F 0,5, titik G 0, negatif 6, dan titik H negatif 8,0. Oke, perhatikan contoh yang tadi, insya Allah kalian bisa. Soal nomor 2, perhatikan gambar di samping.
Tentukanlah titik koordinat masing-masing titik berikut. Nah, perhatikan diagram atau titik koordinat Kartesius di sini. Tulislah titik koordinat atau koordinat titiknya titik A. Jadi kalian ke kanan berapa, naik berapa. Berarti itu A dalam kurung X, Y. Dan selalu X, Y. Oke, perhatikan. Kalau ke kanan berarti positif dan naik juga positif. Kemudian titik B berapa? C, D, E, F, G, dan H. Kalian pasti bisa. Soal nomor 3. Gambarlah titik-titik koordinat berikut pada bidang koordinat Kartesius. K 1,7, L 4,4, M 1,-5, N negatif 3,4. Nah, kemudian hubungkan berurutan dengan garis lurus dan tentukan nama bangun datarnya. Oke, perhatikan jika X ke kanan berarti positif, X ke kiri itu negatif, Y ke atas itu positif, dan Y turun itu negatif. Oke, silahkan dicoba. Soal nomor 4 atau soal yang terakhir. Gambar di samping menunjukkan aliran sungai yang melewati beberapa titik dalam bidang koordinat. Sebutkan 5 titik koordinat yang dilewati aliran sungai tersebut. Sebutkan 5 titiknya dan koordinatnya berapa. Ambil 5 saja. Kemudian yang poin B, sebutkan titik-titik yang dilewati aliran sungai pada kuadran 1 itu titik apa aja. Kemudian pada kuadran 2 itu apa aja dan koordinatnya apa. Dan kuadran 3 dan kuadran 4 sekalian. Oke? Silahkan kerjakan LKPD 5 sistem koordinat. Tulis jawaban kalian di buku tugas atau buku perpeta itu lebih bagus, atau di kertas folio dengan cara penyelesaiannya, kemudian difoto dan kirim langsung via WA Ibu, paling lambat jam 16.00 atau jam 4 sore. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan, semoga sukses buat kalian semua, dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.